Di sebuah tempat gelap, seorang pria terus bertarung melawan para mayat hidup yang tak henti datang. Tak peduli sekeras apa ia menghajar mereka, gelombang demi gelombang terus berdatangan. Ia tahu ini adalah dunia bawah dan tubuhnya memang bisa menahan semua rasa sakit itu. Tapi pertempuran tanpa akhir ini terasa tak masuk akal. Ia terus menebas, menjerit lantang bahwa dirinya adalah raja manusia, pahlawan bangsanya, dan lebih suci dari sebagian besar manusia yang pernah ia kenal. Tiba-tiba sesosok makhluk besar berwarna merah muncul. Ia menyadari siapa yang ada di hadapannya. Penguasa dunia bawah. Ia berteriak menuntut penjelasan tentang apa yang diinginkan makhluk itu dari orang sepertinya. Makhluk besar itu menurunkannya. Saat pria itu menuntut bagaimana beraninya ia diperlakukan seperti ini, sang penguasa dunia bawah dengan tenang mengisap pipanya dan menatapnya tajam. Ia menyebut pria itu gila. Ia tahu segalanya tentang bocah yang bisa mencuri apapun, biksu yang membunuh, dan raja yang memimpin perang. Namun di hadapannya sekarang pria itu hanyalah pendosa tak bernilai. Ia adalah manusia yang pergi berperang, membakar rumah untuk hiburan, memenggal kepala anak kecil hanya karena anak itu tak ingin bertarung. Ya, memang dia seorang raja, tapi untuk mencapai tahtanya, ia telah membunuh terlalu banyak orang. Ini adalah nerakanya. Dan ia, sang penguasa dunia bawah, adalah hakimnya. Ia hanya akan dibebaskan saat semua jiwa yang telah ia binasakan merasa puas dengan penderitaannya. Sampai saat itu, tubuhnya akan terus dikoyak berulang kali. Pria itu menjerit kesakitan, tak benar-benar paham apa takdir yang menantinya. Bertahun-tahun kemudian, seorang petugas dunia bawah bernama Nong mengamati aksinya. Ia kagum pada kekuatan dan akting sang raja, tapi mengeluh karena pria itu terus mengulang hal yang sama selama 300 tahun. Nong merasa semuanya mulai membosankan. Sayangnya Nong merasa sedih karena ia akan pensiun. Ia sudah menyiapkan penerus, tapi menurutnya sang penerus masih kurang matang. Raja merasa anak itu sudah cukup bagus, tapi Nong memberitahu bahwa banyak penghuni neraka yang mengalami kesulitan karena ulahnya. Raja menilai itu wajar. Pendosa memang pantas menderita di neraka agar dosa mereka bisa terhapus. Mereka pun tiba di istana dunia bawah. Nong mengatakan bahwa waktunya telah tiba untuk memulai proses reinkarnasi. Sang raja terlihat gugup, namun berterima kasih atas semua bantuan Nong selama ini. Ia berjanji tak akan melupakannya, bahkan setelah terlahir kembali. Nong meminta agar janji itu ditepati. Tapi ketika sang raja membuka pintu, Nong tercengang. Di hadapan mereka terbentang hutan hijau nan asri. Sungai yang dulunya mengalirkan darah kini dipenuhi air sebening kristal. Suara nyanyian burung menggantikan jeritan para pendosa. Semuanya tampak seperti tempat wisata. Nong murka. Ini adalah wilayah yang seharusnya dikelola oleh Tao, namun pria itu entah ke mana. Panci penyiksaan yang semestinya mendidihkan tar dan manusia, kini hanya berisi air hujan. Nong menyuruh Raja Yomra untuk kembali karena tempat ini jelas bukan untuknya. Tapi Yomra bersikeras. Ia ingin reinkarnasi. Ia telah bekerja tanpa henti selama ini dan menurutnya ia layak mendapat kesempatan kedua. Namun jika Tao tak ada di tempatnya, ia tak bisa melanjutkan proses. Tiba-tiba pandangannya mulai kabur, tubuhnya terasa kacau. Nong berusaha memperingatkannya, tapi sebelum bisa menyelesaikan kalimatnya, cahaya suci menyambar Yomra. Ia terkena pukulan dari langit. Sosok Tuhan muncul meminta bantuan Yomra untuk mencari Tao. Yomra menolak. Baginya, ini adalah tanggung jawab Tao sendiri. Ia sudah pensiun dan tak berkewajiban melayani lagi. Tapi Tuhan berbicara dengan nada perintah, sesuatu yang membuat Yomra muak. Ia tidak lagi menjadi salah satu umatnya dan merasa tak pantas diperlakukan seperti itu. Lebih baik Tuhan membiarkannya pergi. Dengan segenap kekuatan, Yomra mendorong Tuhan menjauh. Sang Tuhan perlahan menutup gerbang yang ia ciptakan. Namun sebelum tertutup sepenuhnya, Yomra melompat ke arah gerbang, membukanya lebar-lebar. Ia tidak akan kembali, tapi ia juga tidak akan menyerah atas reinkarnasinya. Ia akan mencari Tao dan suatu hari akan membalas semua ini. Ia pun melangkah masuk dan berpindah ke langit di atas sebuah kota. Ketika tubuhnya jatuh menghantam tanah, ia melihat api berkobar di sekelilingnya. Orang-orang berlarian ketakutan dan dari balik kobaran api, sesosok makhluk muncul, para arwah pendosa. Makhluk-makhluk itu seharusnya berada di dunia bawah, bukan di dunia manusia. Salah satu dari mereka menangkap seorang gadis kecil dan hendak melahapnya. Yomra segera melesat dan menghajarnya hingga terlempar. Bau darah menyengat di mana-mana. Yomra memandangi para pendosa yang kini menatapnya. Ia mengecam mereka karena berani muncul ke permukaan. Dunia bawah seharusnya cukup untuk otak kecil mereka. Kini mereka telah melakukan dosa baru. Di hadapannya sendiri,
Dosa yang tak termaafkan. Pendosa adalah arwah manusia yang dihukum di dunia bawah karena dosa-dosa mereka semasa hidup. Setelah cukup menerima hukuman dan menyesal, mereka dapat bereinkarnasi. Itulah hukum kematian. Namun kenyataannya, mereka berani naik ke permukaan. Meski mungkin mereka tak bisa mendengar ocehan Yomra, para pendosa itu langsung menyerbu. Yomra sudah menduga, ia akan menghadapi mereka seperti para leluhur dahulu, dengan kekerasan. Ia terus menghajar mereka, hingga satu makhluk kecil berdiri di hadapannya. Amarah Yomra meledak. Ia menghantam kepala makhluk itu ke tanah berkali-kali sampai debu mengepul, dan semua pendosa lainnya berhenti sejenak terpana. Yomra bertanya apakah mereka tidak akan menyerang lagi. Mungkin satu-satunya bahasa yang mereka mengerti memang kekerasan. Tiba-tiba sebuah senjata tajam muncul dari kerumunan dan menyerang Yomra. Ia berhasil menghindar dengan cepat. Nong bertanya apakah ia baik-baik saja, namun Yomra sudah memusatkan perhatian pada lawan barunya. Kerumunan pendosa membuka jalan. Dari dalam api, sesosok muncul, membawa kepala manusia dan senyum mengerikan. Aura pria itu berbeda, bau darah menguar dari tubuhnya. Begitu menemukan target berikutnya, makhluk itu membuang mainan lamanya dan bersiap berburu mangsa baru. Nong bertanya-tanya apakah makhluk itu harus dibinasakan sekarang juga. Tapi Yomra sudah memantapkan hatinya, mengejutkan Nong. Makhluk itu melemparkan senjatanya lagi. Yomra merenung, mencoba mencari alasan kenapa ia membunuh begitu banyak manusia. Mungkin ia menyerap energi mereka demi bisa bereinkarnasi, tapi itu tak mungkin. Reinkarnasi tanpa melalui sidang adalah pelanggaran berat, dosa. Namun jika satu-satunya penerus Tao membiarkan semua ini terjadi, maka kali ini Yomra sendiri yang akan turun tangan. Ia akan membakar semua pendosa yang ia lihat. Dengan satu pukulan dahsyat, Yomra menghajar arwah pendosa itu hingga terpental menghantam bangunan. Ia menghampiri korban sambil meregangkan lehernya, menginjak kepala sang pendosa dan menuntut jawaban. Kenapa membunuh begitu banyak manusia demi bisa bereinkarnasi? Ia terus mengulang pertanyaan itu sambil menendangi kepalanya. Namun sang pendosa melihat celah, keluar dari puing-puing dan menebas Yomra. Yomra menyadari bahwa ada sesuatu yang janggal. Jika makhluk itu benar-benar menyerap banyak kekuatan hidup, seharusnya ia jauh lebih kuat. Mungkin justru dirinya yang terlalu banyak berasumsi. Sang pendosa mengambil batu dan menyerbu ke arahnya. Rencana bodoh, pikir Yomra. Namun beberapa pendosa lain muncul dari bawah tanah dan langsung menahannya. Pendosa utama itu tersenyum puas, lalu menghantam kepala Yomra berkali-kali sambil tertawa seperti orang gila. Sampai akhirnya Yomra menebas tangan si pendosa dalam satu tebasan dan bertanya dingin, kenapa berhenti tertawa? Sudah tidak lucu lagi? Dengan provokasi itu, Yomra melepaskan amarah neraka yang sesungguhnya. Tubuh sang pendosa mulai terbakar saat serangan itu menyapu seluruh area. Yomra melompat ke atas bangunan, memandang ke belakang di bawah cahaya bulan semerah darah dan bertanya apakah mereka semua akan tunduk. Seluruh arwah pendosa berubah merah dan serempak bersujud, tapi Yomra belum selesai. Ia harus menjatuhkan hukuman. Ia mengumumkan dosa-dosa mereka, melarikan diri, menciptakan kekacauan dan menyakiti manusia. Semua dosa berat yang pantas dihukum berat pula. 700 tahun untuk kekacauan, 2000 tahun untuk pelarian, 10.000 tahun tambahan bagi mereka yang menyakiti manusia. Dengan hukuman ditetapkan, ia membuka portal ke tempat mereka akan dihukum. Tanah hijau yang tampak begitu subur. Para pendosa bingung, tempat itu terlihat terlalu damai. Tapi Yomra menyuruh mereka masuk, tak peduli seindah apapun tampilannya. Sambil menendang mereka masuk, ia mengumumkan tugas mereka, menghancurkan setiap tetumbuhan di tanah itu dengan tangan mereka sendiri. Saat portal tertutup, salah satu dari mereka tampak hendak mengatakan sesuatu, namun Yomra menutupnya tanpa peduli. Nong penasaran apa yang hendak dikatakan. Yomra menebak, mungkin mereka cuma mau bilang akan bekerja keras mulai sekarang. Nong memberitahu bahwa beberapa pendosa lain sempat melarikan diri ke tempat bernama sekolah. Yomra heran kenapa baru diberitahu sekarang. Tapi ya sudah, ia bertanya ke arah mana mereka pergi. Nong menyebut bahwa mereka menuju sesuatu yang disebut sekolah. Di dalam gedung sekolah itu, seorang wanita bernama Jiu dan beberapa murid berusaha mencari jalan keluar. Lorong-lorong penuh dengan arwah pendosa. Jiu, yang adalah seorang pengantar arwah, menyarankan untuk mencari rute lain. Seorang murid laki-laki khawatir mereka akan mati. Namun gadis cerewet di antara mereka mempertanyakan kemampuan Jiu. Jika benar dia seorang pengantar arwah, kenapa lemah sekali? Ia pernah melihat pengantar arwah lain yang punya kekuatan supernatural. Tapi wanita ini tampak seperti orang biasa. Jiu menjelaskan bahwa ia belum menemukan arwah mati.
yang bersedia meminjamkan jubah kekuatannya. Tapi ia berjanji akan melindungi mereka. Tak perlu panik karena ocehan mereka. Beberapa arwah pendosa muncul di tangga. Jiu menyuruh anak-anak naik sementara ia menghadapi salah satu makhluk yang berhasil mendorongnya. Tapi saat murid lain membuka pintu, ia menendang si pendosa menjauh dan menyuruh mereka terus naik. Ia akan menyusul setelah selesai. Karena ia bodoh, katanya sambil setengah mencibir diri sendiri. Gadis cerewet itu tertangkap oleh satu arwah pendosa yang bahkan sulit menaiki tangga. Ia bersiap melahap gadis itu. Sebelum sempat menggigit, Jiu sudah lebih dulu menghadang dan menggantikan posisinya. Ia digigit, menahan rasa sakit, lalu menendang makhluk itu. Ia bertanya apakah gadis itu baik-baik saja. Tapi si gadis malah menepis tangannya dan memaki. Ia nyaris mati karenanya. Bagaimana bisa menyebut dirinya pengantar arwah kalau begini? Jiu agak kesal, tapi tetap lega karena gadis itu selamat. Ia segera menutup dan mengunci pintu. Para pendosa terus menggedor pintu. Salah satu murid laki-laki khawatir mereka akan menjebolnya, tapi Jiu hanya berharap pintunya cukup kuat dan menyalakan sinyal suar ke udara. Ia memberitahu bahwa seniornya akan segera datang. Yang lain hanya perlu menunggu. Namun murid laki-laki itu marah. Ia kesal karena Jiu malah tertawa di tengah situasi genting. Jika para siswa elit seperti mereka mati, seluruh negara akan kacau. Jiu terkejut mendengar ucapan bodoh itu. Si gadis juga kembali mencibir. Jiu dianggap tidak berguna, hampir membuat mereka mati dan harus tahu bahwa ayahnya adalah orang kaya. Ayahnya takkan senang mendengar anaknya hampir celaka. Tiba-tiba Yomra muncul. Ia mengamati para anak sok pintar itu dan menyindir bahwa mereka benar-benar banyak bicara. Gadis cerewet bertanya siapa dia dan kenapa bisa ada di sana. Yomra hendak memperkenalkan diri sebagai raja dunia bawah, tapi setiap kali ia bicara, kilat menyambar seolah menyensor ucapannya. Ia tahu ini ulah Tuhan. Gadis itu malah menyebutnya gila. Murid laki-laki itu menepuk dada Yomra dan bertanya, siapa dia berani bertingkah seperti itu pada Salul? Apakah dia tahu siapa dia sebenarnya? Yomra menjelaskan bahwa ia datang ke sini karena mengejar arwah pendosa. Ia mencium bau darah manusia dari bawah dan langsung melompat ke tempat ini. Tapi seluruh murid malah menertawakannya. Mengejar arwah pendosa, kedengarannya seperti lelucon. Ia tampak seperti pengemis. Mana mungkin bisa bertarung? Nong bertanya apakah ia perlu membunuh mereka saja, tapi Yomra menahannya. Mereka hanya anak-anak. Biarkan saja. Yang salah adalah orang tua mereka yang membesarkan mereka dengan pendidikan rusak seperti itu. Nanti saat orang tua mereka mati dan masuk neraka, mereka akan menerima balasan yang pantas. Tentu saja murid itu marah. Ia menyindir, bagaimana bisa anak kecil seperti Yomra bicara seenaknya soal orang lain. Jiu mencoba menengahi, namun murid itu menyuruhnya diam dan menyingkir. Ini bukan urusannya. Saat ia terus memaksa, murid itu menampar Jiu. Tamparan itu membuat Yomra melihat luka gigitan di tubuh Jiu dan bertanya-tanya apakah ia bisa bertahan sampai bantuan datang. Ia juga merasa wajah wanita itu cukup familiar, tapi pikirannya terganggu oleh ucapan murid yang sekarang berdiri angkuh di depannya. Murid itu memperingatkan Yomra untuk mendengarkannya baik-baik. Jika ayahnya sampai masuk neraka, sang raja dunia bawah akan berlutut sambil menangis dan memohon ampun. Ia akan meminta maaf terus-menerus. Mengetahui bahwa Yomra adalah raja dunia bawah, murid itu mulai tertawa, terbahak-bahak. Ia berusaha menahannya, tapi tak bisa. Ini terlalu lucu baginya. Ia tak mengerti apa yang lucu, tapi ia tak peduli. Ia hanya ingin menghajarnya seperti biasa, lalu menyerahkan sisanya pada ayahnya. Nong mencoba memperingatkan, tapi murid itu tak bisa mendengar. Pukulannya mendarat, namun tangannya malah terbakar setelah serangan itu. Dewa yang dikenal sebagai Kaisar Giok berusaha menghentikan kekacauan ini, tapi Nong mengatakan semuanya sudah terlambat. Situasi sudah jauh di luar kendali. Jiu berdiri di depan Yomra dan menyuruhnya menghindar. Ia mulai batuk darah akibat luka-luka yang ia derita, namun tetap bersikeras melindungi Yomra. Murid itu merasa sedang dijadikan penjahat. Kalau Jiu tak tahu tempatnya, maka ia akan menunjukkan. Saat Yomra menatap pendosa, naluri Raja Dunia Bawah langsung menguasainya. Murid itu menjerit agar Yomra melepaskan tangannya karena sakit. Ia mengancam akan membunuhnya jika tidak berhenti. Yomra hanya menggumam bahwa membunuh tak semudah itu. Ucapan itu membuat murid itu ketakutan dan membuat Jiu terkejut. Tangan murid itu membiru. Setelah beberapa saat Yomra melepaskannya. Murid itu malah menjadi lebih percaya diri. Ia mengancam akan memberitahu ayahnya, lalu melempar tubuh Yomra ke para pendosa. Mereka pun tidak akan menyentuhnya karena ia terlalu kotor. Yomra tak habis pikir kenapa bocah ini masih belum sadar. Tak ada gunanya berbicara padanya. Sama seperti para pendosa, bocah ini hanya bisa mengerti satu bahasa, kekerasan. Ia mengambil sebatang tongkat dan membersihkannya.
Ia ingin memberinya nama. Saat ia menatap tongkat itu, temannya berseru kalau benda itu mirip tongkat sihir Harry Potter. Yomra menyetujui, dan ia langsung memukulkan tongkat itu ke pantat murid tersebut. Hukuman telah dijatuhkan, cambuk dengan tongkat Harry Potter. Yomra memukulinya berkali-kali sampai anak itu menjerit kesakitan. Nong dan para murid lain hanya bisa melongo, menyaksikan tindakan gila yang terjadi di depan mereka. Setelah selesai dan pantat murid itu merah seperti tomat, Yomra bertanya apakah hukuman itu cukup untuk membuatnya berpikir ulang. Kalau tidak, ia akan kembali dan membawa Perry Hotter lagi. Tiba-tiba gadis cerewet menjerit. Para pendosa memanjat bangunan dengan menumpuk tubuh mereka. Ia panik, tak tahu harus bagaimana. Jiu berdiri dan menyuruh mereka semua turun ke bawah. Ia akan menahan para pendosa. Gadis itu menolak, di bawah pun banyak pendosa. Tapi Jiu meyakinkan justru karena semuanya naik ke sini, bawah kini aman. Mereka harus kabur sekarang. Anak-anak mulai berebut membuka kunci. Jiu menyuruh Yomra ikut pergi. Tapi Yomra bingung kenapa dia rela melakukan semua ini. Padahal ia dihina, dicemooh, bahkan dilukai. Namun tetap memilih melindungi orang-orang seperti mereka. Mereka yang bahkan tak tahu apa itu kasih sayang. Jiu menghantam kepala Yomra dengan tangan. Menyebutnya bocah yang terlalu banyak bicara soal hal mendalam. Lebih baik segera turun sebelum terlalu berbahaya. Yomra merasa wanita ini memang tak bisa ditebak. Tapi jika ia sudah ada di sini, ia takkan membiarkannya mati sia-sia. Saat hendak melepaskan tekniknya, Kaisar Giok menghentikannya. Ia melarang Yomra ikut campur dan menyuruhnya tetap mencari tahu. Yomra marah bagaimana mungkin ia bisa diam saat seseorang hampir mati di depan matanya. Para murid berhasil keluar dan menutup pintu. Murid yang dipukuli tadi berkata bahwa Yomra akan dimakan hidup-hidup bersama wanita tak berguna itu. Ia menyesal pernah tertawa di depan Yomra. Yomra sudah muak. Ia menyuruh Nong menangani mereka. Nong sangat senang mendapat tugas itu. Salah satu pendosa melompat ke arah Yomra, tapi Jiu langsung menubruknya, melindungi Yomra. Ia kembali digigit berulang kali, namun tak berhenti. Yomra bingung. Kenapa Jiu melakukan semua ini? Jiu balik bertanya, apakah perlu alasan untuk melindungi orang lain? Yomra tak menyangka jawaban itu. Ia tersentuh. Namun Kaisar Giok tetap memaksanya mencari tahu. Padahal Yomra tak tahu harus mulai dari mana. Pendosa merajalela. Orang-orang tak bersalah seperti Jiu mati sia-sia. Dan ia masih dilarang membantu. Ia tahu aturan Tuhan dibuat untuk kebaikan. Tapi kelalaian membuat penderitaan. Ia takkan membiarkan orang suci disiksa. Ia akan membakar semua dosa dan menyelamatkan wanita ini dengan satu ledakan. Dengan satu serangan, ia menghanguskan seluruh pendosa. Ia lalu menatap Jiu dan berkata bahwa ia punya tawaran pekerjaan untuknya. Kaisar Giok mencoba mencegahnya, tapi Yomra tak lagi mendengarkan. Ia berjanji pada Jiu bahwa gajinya akan besar, asuransi lengkap, liburan tak terbatas. Dan ketika pensiun, ia akan bereinkarnasi sebagai putri kaya raya. Jiu yang sudah setengah pingsan menyambut tawaran itu sambil berkata itu akan jadi pekerjaan luar biasa. Yomra heran ia masih bisa berbicara. Ia mendekat dan bertanya, apakah ia baik-baik saja? Jiu memeriksa lukanya. Pendarahan sudah terlalu parah, sudah terlambat. Mungkin mereka akan bertemu lagi di kehidupan berikutnya, tapi Yomra tak membiarkannya mati. Ia melepaskan ikat rambutnya dan menggunakan teknik manifestasi dunia bawah, menyeret Jiu ke dunia putih yang tenang. Ia mengatakan bahwa Jiu adalah orang pertama yang masuk ke dunia ini dengan tubuh utuh. Ini adalah dunia bawah pertama yang ia ciptakan sendiri. Jiu ingin mendengar ulang ucapan itu. Ia tidak percaya ini dunia bawah sungguhan. Namun saat berjalan dan melihat sekeliling, luka-lukanya menghilang. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Melihat peluang ini, ia langsung meminta diterima sebagai karyawan. Tapi sebelum itu, ia bertanya, siapa nama bocah ini sebenarnya? Ia bahkan belum tahu. Yomra mengatakan bahwa dirinya bukan sosok luar biasa, hanya raja dunia bawah itu saja. Tapi ia membiarkan Jiu memanggilnya Yomra. Mungkin setelah tahu kebenaran, Jiu jadi lebih penasaran tentang siapa dia sebenarnya. Jiu jelas terkejut. Berada di depan Raja Dunia Bawah bukanlah hal yang terjadi tiap hari. Tapi Yomra membuyarkan keterpanaannya dengan menanyakan namanya. Setelah Jiu menyebutkan, Yomra mengikatkan ikat rambutnya di lengan Jiu dan berkata bahwa kini dia telah menjadi seperti para dewa. Ia takkan menua, takkan menyaksikan cucunya tumbuh besar, takkan mati di sisi orang yang ia cintai. Ia akan hidup selamanya. Jiu hanya mengagumi betapa cantiknya pita itu. Ia penasaran, benda apa sebenarnya itu? Yomra hendak menjelaskan, tapi langit tiba-tiba berubah merah. Sesuatu akan segera datang. Lebih baik mereka segera pergi. Yomra pun menjelaskan bahwa pita itu adalah benang takdir. Jika Jiu tak memakainya terus-menerus, ia takkan bisa bertahan hidup di tempat ini. Sama sekali, Jiu bertanya, apakah mereka akan terpisah jika ia melepasnya? Yomra mengangguk. Dalam arti tertentu,
Ya, karena kepalanya mungkin akan langsung terpenggal. Tak lama, Jiu terbangun kembali di dunia nyata. Rekannya, Minho, mencoba membangunkannya dengan panik. Ia sangat lega saat melihat Jiu membuka mata, karena tadi tak ada respon sama sekali. Minho terus berbicara, tapi pikiran Jiu masih melayang, bertanya-tanya apakah yang barusan ia alami itu nyata. Ia bertanya bagaimana ia bisa sampai di sana, dan Minho menjelaskan bahwa mereka menerima sinyal daruratnya. Berkat dia, tak ada korban jiwa. Para arwah pendosa pun sedang ditangani di sekitar area itu. Seperti yang bisa ia lihat, Jiu bertanya tentang para murid yang ia lindungi. Minho menjawab bahwa mereka selamat sembunyi di salah satu ruang kelas. Tapi ada yang aneh, beberapa dari mereka tubuhnya dilumuri cairan lengket, seperti habis dijilat sesuatu yang sangat besar. Jiu terkejut mendengarnya. Minho pun mengakui bahwa memang terdengar aneh. Saat ia terus mengoceh, Jiu melihat ke bawah, benang takdir masih melilit lengannya. Apa yang ia alami memang nyata. Seseorang bernama Park datang menghampiri, menanyakan apakah Jiu baik-baik saja. Jiu mengangguk dan mengucapkan terima kasih, tapi Park menyuruhnya diam. Ia tak akan peduli soal Jiu jika bukan karena kemampuan spesialnya. Park juga mengingatkan, jangan datang telat kerja besok meskipun baru saja mengalami hal ini. Jiu menunduk, paham maksudnya. Minho menepuk pundaknya dan menyuruhnya jangan terlalu memikirkan kata-kata Park. Ia sebenarnya khawatir. Begitu dengar Jiu dalam bahaya, ia langsung datang. Jiu mengira itu cuma karena urusan pekerjaan. Tapi Minho ragu. Ia mengantar Jiu masuk ke taksi dan mengucapkan selamat beristirahat. Di dalam mobil, Jiu memikirkan para murid yang ia selamatkan. Ia bersyukur mereka selamat. Namun benang takdir itu masih di tangannya. Yomra pernah bilang kalau benang itu putus, semuanya berakhir. Ia masih bertanya-tanya apa benda itu sebenarnya ketika Nong tiba-tiba muncul di sampingnya. Ia mengabarkan bahwa kini Jiu telah terikat kontrak dengan dunia bawah. Jiu menjerit kaget hingga mobil hampir melompat. Sopirnya bertanya apakah ia baik-baik saja. Jiu meminta maaf, bilang bahwa ia hanya melihat serangga. Lalu ia berbisik pada bola kecil di sampingnya, siapa dia? Nong memperkenalkan diri sebagai penasihat Yomra. Jiu bertanya, apakah orang lain bisa melihatnya? Nong menjawab, manusia biasa tidak bisa. Saat Jiu mencoba memakai bahasa formal, Nong memintanya berhenti. Terlalu canggung. Mereka sudah cukup dekat untuk bicara santai. Setelah itu Jiu bertanya di mana Yomra sekarang. Nong menjelaskan bahwa Yomra sedang bersama para murid yang ia sebutkan sebelumnya. Dan kalau dia yang turun tangan langsung, mungkin semuanya sudah tamat. Jiu teringat bagaimana gilanya Yomra menghukum murid itu. Ia segera meminta sopir mengubah rute. Ia akan membayar 2 kali lipat jika bisa cepat sampai ke bangunan besar yang dituju. Sementara itu, Yomra berdiri di depan bangunan megah dan bertanya-tanya berapa detik yang ia butuhkan untuk menghancurkannya. Tapi kalau struktur ini cukup kuat, para pendosa juga tak bisa kabur. Jadi tidak buruk. Ia melihat seorang pria masuk lewat pintu otomatis. Yomra mencermati tingkahnya. Pria itu memperingatkan bahwa ia hampir menabrak dinding kaca. Tapi Yomra mendorong dengan keras sampai kaca super kuat itu retak lalu pecah. Orang-orang terpana. Tidak ada manusia biasa yang bisa menghancurkan kaca kualitas terbaik di negeri ini. Yomra paham kenapa mereka takut. Tapi ia hanya ingin satu hal, serahkan para pendosa sekarang juga. Orang-orang langsung kabur, tapi seorang wanita aneh tampak tidak terkesan. Justru senang melihat energi besar yang dipancarkan Yomra. Apakah pria ini benar-benar raja dunia bawah? Yomra melihatnya dan tanpa berkata apa-apa, tiba-tiba menghilang lalu muncul tepat di depan wanita itu menatapnya lekat-lekat. Wanita itu heran kenapa ia menatap begitu dalam. Ada masalah? Yomra menunjuk padanya dan bertanya siapa dia. Wanita itu tertawa. Sikapnya ternyata masih sama seperti dulu. Masih payah dalam mengingat wajah orang. Maka ia pun memperkenalkan diri. Namanya Beu. Ia dulunya juga tinggal di dunia bawah. Tiba-tiba suara familiar menginterupsi. Murid sombong itu datang menyuruh beberapa pria membawa barang pesanan. Mereka ragu, tapi ia memaksa mereka patuh. Yomra senang akhirnya menemukannya. Ia bersiap menyerang, tapi Beu menahannya. Ia meminta Yomra mendengarkan dulu sebelum menghancurkan tempat itu. Apa pentingnya menghukumnya sekarang? Yomra menjawab, sangat penting. Beu mungkin tak mengerti, tapi hakim dan polisi dunia bisa saja menutup mata atas kejahatan. Mereka korup, rakus. Namun Raja Dunia Bawah tak boleh begitu. Ia harus menghukum pendosa. Banyak orang menderita karena anak itu, dan hukumannya harus setimpal. Beu terkejut mendengar kata-kata itu dan membiarkan Yomra pergi. Yomra langsung muncul di depan murid itu yang syok melihatnya masih hidup. Ia pikir Yomra sudah mati di atap penuh pendosa.
Tapi Yomra berkata, sejak awal ia sudah bilang itu tidak ada artinya. Dan karena bocah itu masih belum menyesal, ia akan menerima hukuman lagi. Dengan tongkat perihoter di tangannya. Beo bertanya-tanya apakah ia mendengar dengan benar, tapi si murid langsung bersimpuh di lantai, memohon agar Yomra tidak memukulnya lagi. Para pegawai berhasil menemukan petugas keamanan, yang entah kenapa tidak berjaga di pintu masuk dan segera memerintahkan mereka menyerang Yomra. Namun sebelum mereka bergerak, Beo mengangkat tangan dan menyuruh mereka mundur. Yomra bukan musuh. Sekejap saja para penjaga langsung berhenti. Yomra cukup terkejut dengan pengaruh besar yang dimiliki Beo di tempat ini. Ia pasti pemimpin yang luar biasa. Tapi siapa dia sebenarnya? Melihat kesempatan, si murid alias tuan muda langsung kabur. Yomra tampak kesal, tapi salah satu bodyguard menghentikan langkah tuan muda. Ia menyebutkan bahwa anak itu adalah putra dari ketua Kong. Yomra tak mengerti apa hubungannya. Bodyguard itu menjelaskan bahwa ayah anak itu adalah pemimpin Kong On Group, konglomerat terbesar ketiga di Korea. Ia punya pengaruh yang luas dalam dunia bisnis. Yomra tetap tidak peduli. Mendengar itu, sang bodyguard merasa harus memberikan pelajaran. Ia mencoba melempar Yomra ke dinding, tapi pria itu tak bergeming sedikit pun. Meski sekuat tenaga mendorong, Yomra tidak bergerak sama sekali. Ia bertanya, apakah mereka benar-benar ingin dia menghormati bocah itu hanya karena status sosial ayahnya? Betapa bodohnya pemikiran seperti itu. Bodyguard itu mulai sadar bahwa ia mungkin telah memancing makhluk yang salah. Yomra menyatakan bahwa uang bukanlah kekuatan. Jangan bicara omong kosong. Dunia ini bukan tempat di mana kejahatan bisa ditoleransi hanya karena seseorang punya kekuasaan atau alasan kesehatan. Sayangnya, bodyguard itu mungkin tak akan pernah mengerti. Bodyguard memperingatkan Yomra agar tak kemana-mana. Ia bukan satu-satunya yang punya kekuatan. Ia merobek bajunya, memperlihatkan tubuh yang berubah menjadi baja. Kemampuan itu disebut Iron Fist. Ia bergerak cepat, lalu melayangkan pukulan yang membuat Yomra terlempar jauh. Merasa menang, bodyguard itu mulai memamerkan kekuatannya, padahal tak ada yang peduli. Beo hanya menghela napas. Katanya, ini sungguh menyedihkan. Bukan hanya pecundang, pria itu juga bodoh. Ia menyuruhnya menoleh ke belakang. Yomra sudah berdiri di sana. Ia menyatakan bahwa pria itu baru saja menjadi pendosa. Bodyguard menoleh dan menerima pukulan telak. Yomra mengakui bahwa tubuh pria itu lebih keras dari dugaan. Bodyguard bertanya, bagaimana Yomra masih bisa berdiri setelah serangan barusan, tapi ia tak akan membiarkannya bangkit lagi. Ia meluncurkan serangkaian serangan habis-habisan, tapi Yomra menepis semuanya dengan mudah. Ia bertanya-tanya kenapa pria itu mengenakan kain shroud, pakaian arwah yang seharusnya tidak digunakan manusia. Yomra sudah muak. Ia menendang wajah bodyguard itu, lalu memutar tubuhnya dan menghantamkan tendangan memutar ke wajah sang penjaga. Hukuman telah dimulai. Hukuman pertamanya bertahan dari tinju ini. Ia tak menyarankan melawannya. Lehernya mungkin patah. Bodyguard akhirnya sadar bahwa ia kalah dalam segala hal. Kekuatan, kecepatan, bahkan keberadaan. Makhluk ini bukan manusia. Kepala bodyguard tertancap ke dalam tanah seperti burung unta. Beo tak terkejut melihat kemampuan Yomra, tapi ia merasa ada yang berubah, seperti kekuatannya melemah. Yomra tiba-tiba memanggil namanya dan bertanya, kenapa manusia memakai shroud? Itu pakaian orang mati, bukan untuk manusia biasa. Beo menenangkannya, itu hanyalah bentuk perlindungan. Sudah lebih dari 20 tahun sejak para arwah pendosa muncul ke dunia manusia. Awalnya manusia sangat kesulitan bertahan. Yomra bertanya, apakah mereka tidak bisa bertarung tanpa shroud? Beo menjelaskan, manusia jauh lebih lemah dari para pendosa. Saat menyeberangi sungai Styx, mereka digigit monster, dikejar selama ratusan tahun, bahkan ada yang bertani sambil memikul beban yang mustahil bagi manusia. Semakin jahat si pendosa saat hidup dan semakin lama ia menjalani hukuman, maka kekuatannya sebagai arwah makin besar. Tapi beberapa arwah yang menyesal meminjamkan shroud mereka kepada manusia. Itulah awal mula umat manusia bisa melawan. Sebagian dari mereka menjadi pengantar arwah seperti Jiu dan melawan pendosa yang mereka temui. Tapi seperti bodyguard tadi, banyak juga yang tergoda keserakahan. Yomra hanya menatap dengan ekspresi bingung. Nong masuk dan berkata bahwa penggunaan shroud adalah pilihan yang tak bisa dihindari. Ia menyuruh Beo langsung ke intinya karena Yomra terlalu bodoh untuk penjelasan panjang. Beo senang melihat Nong. Sudah lama mereka tak bertemu. Nong menyebut terakhir kali mereka bertemu sekitar 300 tahun lalu. Yomra bingung, kenapa Nong bertingkah seperti mereka saling kenal? Apakah dia sudah masuk ke dunia manusia tanpa izin? Nong heran Yomra tak mengenali Beo, tapi Beo paham. Sudah terlalu lama. Meski begitu, Yomra tetap tidak ingat. Ia mengira Beo hanyalah manusia biasa. Kesal melihat kebodohannya, Beo malah bertanya siapa wanita yang berdiri di dekat mereka. Jiu memperkenalkan diri. Beo terkejut manusia dan juga seorang pengantar arwah. Apa yang dia lakukan di sini?
Nong menyela, ceritanya panjang, tapi intinya kondisinya sekarang mirip dengan mereka. Beu merasa kasihan, tapi Yomra bilang simpati tidak perlu. Jiu sekarang sudah bekerja di tempat Tuhan. Bahkan mungkin ia akan merekrut Beu juga. Beu akhirnya memperkenalkan dirinya. Ia adalah salah satu dari 12 penjaga kehormatan, staf langsung milik Tao. Mereka masuk ke ruangan lain. Beu menjelaskan bahwa ia tak tahu kenapa neraka bisa jadi seperti sekarang. Tiba-tiba saja ia terpindahkan ke tempat ini. Yomra bertanya apakah ia tahu di mana Tao berada. Beu menggeleng. Yomra menjerit frustasi. Ia mengira sudah berhasil menemukan si brengsek itu. Beu meminta maaf karena tidak bisa membantu. Tapi Yomra berkata tak masalah. Ini semua memang urusan antara dirinya dan Tao. Namun satu hal yang terus membuatnya penasaran. Bagaimana semuanya bisa berubah jadi seperti ini? Yomra belum bisa memastikan apa sebenarnya yang terjadi dengan Tao. Tapi semua kekacauan ini membuatnya curiga, jangan-jangan semua ini memang direncanakan. Jika benar, urusannya akan jauh lebih rumit. Beu menyadari bahwa Yomra mungkin masih kekurangan informasi. Untuk itu, ia sudah bekerja keras di berbagai sisi, dan sekarang ia memberikan selembar dokumen yang bisa sangat membantu. Yomra kagum pada kerja Beu. Ia bertanya apakah Beu mau bergabung bekerja di tempat Tuhan. Beu langsung menolak dan Yomra bisa memahami. Ia sendiri juga ogah bekerja di sana. Beu mengalihkan pembicaraan, bertanya soal Jiu. Sudah lama tak melihatnya di sekitar. Yomra menjelaskan bahwa Jiu sedang menjalani misi sederhana. Misi pertamanya sebenarnya. Jadi tak akan lama. Yang sedang terjadi saat ini, Jiu sedang mengejar tuan muda keliling kota membawa tongkat ajaib sambil membuat warga bingung melihatnya. Saat Yomra memberinya tugas itu, ia juga menyerahkan tongkatnya. Jiu sempat meminta agar Yomra berhenti memukuli bocah itu. Tapi Yomra menjawab bahwa dia yang hampir mati karenanya. Jadi dia sedang membantunya menyelesaikan urusan pribadi. Jiu setuju. Ia bertanya, apa yang harus dilakukan dengan tongkat ini? Karena Yomra sedang dipanggil Beu, ia buru-buru menjelaskan. Tugas Jiu sederhana, sambil mengayunkan tongkat, ia harus meneriakkan mantra seperti bakar pendosa. Dan kini Jiu benar-benar melakukannya. Berteriak sambil mengayunkan tongkat membuat bocah itu berlari sekencang mungkin, sementara warga yang melihat hanya bisa melongo. Jiu benar-benar malu. Kini ia paham kenapa wanita itu dulu memandangnya dengan iba. Karena tak melihat ke depan, Jiu menabrak seseorang. Ia segera meminta maaf berulang kali. Tapi ketika orang itu berbalik, ternyata Park. Dengan wajah datar, Park menegurnya karena tidak beristirahat seperti yang diperintahkan. Jiu langsung meminta maaf. Tapi Park menariknya ke samping. Sekarang ia membutuhkan bantuan Jiu. Jiu bertanya, bantuan apa? Seseorang melintas di jalanan tak jauh dari mereka, sosok misterius dengan senyum mengerikan. Park menjelaskan mereka harus menangani orang itu. Jiu bertanya, apakah mereka akan menaklukkan arwah pendosa itu sekarang? Park menolak. Jika mereka bergerak duluan, makhluk itu pasti kabur. Ia ahli dalam melarikan diri dan penipuan. Mereka hanya perlu membuntutinya dan menunggu celah untuk serangan kejutan. Jiu bertanya-tanya kenapa makhluk itu tampak terus mengamati sekitar. Park menjelaskan bahwa ia sedang berpatroli meski sulit dipercaya, tapi tiap kali makhluk itu lewat di suatu area, tak lama kemudian muncul arwah pendosa besar yang menghancurkan tempat itu. Mungkin makhluk itu adalah bawahannya atau ia terlibat langsung. Menurut pengamatan Park, tujuannya mungkin adalah menyingkirkan semua penghalang yang ada. Sayangnya bocah tuan muda ditemukan oleh si pendosa. Park berlari sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Tapi meskipun lebih cepat dari manusia biasa, ia masih terlambat. Arwah pendosa itu bersiap melayangkan pukulan mematikan. Namun bocah itu tidak menjadi genangan darah karena Jiu berhasil menangkapnya tepat waktu dan mendarat di tumpukan sampah. Park memujinya atas reaksi cepat itu dan langsung menyerang. Ia tak akan gagal lagi. Apapun yang terjadi, makhluk itu harus membayar dosanya. Park mengaktifkan stigmanya, Scholar Shroud. Sebuah palu raksasa muncul di tangannya. Ia menghantam arwah itu hingga terpental jauh. Ia memerintahkan Jiu untuk mengevakuasi bocah itu dan segera meminta bala bantuan. Jiu mengiyakan, tapi Park menekankan ia harus bertahan bagaimanapun caranya. Karena Park bukan tipe petarung, namun arwah itu sudah bangkit lagi. Jiu terkejut melihatnya pulih begitu cepat. Park memperingatkan agar tidak terpaku dan segera menghindar. Mereka saling menyerang, tapi tujuan si pendosa bukanlah Park, melainkan senjatanya. Ketika berhasil membuat Park melayang, ia menghajarnya dengan tinju. Park pun membalas dengan palu, tapi tak
ada efek. Jika ia tidak menyentuh tanah lagi, kekuatannya takkan bertambah. Ia akan menjadi mangsa empuk. Arwah itu mengaktifkan shroud-nya sendiri. Kelelawar arwah. Ia mencengkerampak, menghantamkannya ke dinding, lalu menghajar lagi dan lagi hingga ia terperosok ke dalam tembok. Ia mengira sudah menang dan bersiap menghabisinya. Tapi sebuah lutut menghantam wajahnya keras. Jiu datang menyelamatkan. Park bertanya apakah bala bantuan akan segera datang. Jiu menjawab bahwa ia sudah menghubungi seseorang, dia akan tiba sebentar lagi. Park menjelaskan bahwa lawan ini bukan pendosa biasa. Ia bisa menggunakan shroud. Setidaknya butuh satu pengantar arwah kelas atas dan beberapa lain untuk menjatuhkannya. Tapi Jiu, si bodoh, cuma memanggil satu orang. Sementara menghindari serangan, Jiu berkata bahwa mereka tidak akan mati. Tidak di kehidupan ini. Park heran dengan kalimat penuh tekad itu. Tapi ia juga mulai menyadari, Jiu sudah jauh lebih terampil. Mungkin benda merah itu adalah shroud miliknya. Arwah pendosa itu terluka, tapi muak dengan serangan Jiu. Ia mundur sedikit, lalu mulai merayap mengelilingi Jiu. Park memperingatkan, ia akan menggunakan kemampuannya sekarang. Benar saja, tubuh arwah itu menghilang. Ia memiliki kemampuan siluman. Jiu panik mencoba menebak lokasi lawan. Tapi tiba-tiba ia diserang dari belakang. Ia sempat menahan, tapi serangan itu langsung menghilang. Ia hanya bisa menebak posisi. Saat mendengar angin berubah arah, ia menoleh ke belakang, tapi musuh ada di sampingnya. Ia terkena pukulan lagi. Serangan itu terus menghilang setelah selesai, membuat Jiu bingung kemana harus melihat. Belum lagi, lonceng di telinga makhluk itu sengaja membingungkan konsentrasinya. Mampukah ia menang melawan musuh seperti ini? Tiba-tiba Park berseru, serangan datang dari arah jam 3. Jiu segera berguling dan berhasil menghindar sepenuhnya. Arwah itu kesal, ia tak menyangka bisa meleset. Jiu bertanya bagaimana Park bisa tahu posisinya. Park menjelaskan, itu kemampuan dari Scholar Shroud miliknya. Jika ia berhasil memukul musuh sekali saja, musuh itu tak akan bisa luput dari pengamatannya. Park berjanji akan membimbing Jiu dalam pertempuran ini. Ia hanya perlu percaya padanya. Jiu langsung setuju, bahkan menutup matanya sebagai bukti kepercayaan. Park sempat tersentuh, tapi langsung menjerit marah. Menutup mata saat bertarung adalah tindakan bodoh. Apakah ia benar-benar ingin mati? Jiu langsung meminta maaf dan Park mencibir. Sepertinya dia terlalu banyak nonton film. Ini bukan latihan, ini pertarungan sungguhan. Mereka harus hati-hati. Park segera memberitahu posisi serangan berikutnya, dan tiap kali itu datang, Jiu bisa menangkis dan membalas dengan serangan bertubi-tubi. Pendosa itu tak bisa berbuat banyak, ia hanya bisa menerima serangan terus-menerus. Pada akhirnya, pertarungan ini tampak seperti pembantaian satu arah. Dari kejauhan, seorang pria aneh, seorang magang bernama John Uchi, mengomentari hal itu. Ia tidak menyangka pengantar arwah zaman sekarang bisa sekuat ini. Tapi karena ia sendiri yang mengirim pendosa itu berpatroli, ia merasa bertanggung jawab. Akan sangat disayangkan jika makhluk itu hilang padahal punya masa depan cerah. Dan tentu saja ia ingin menghindari dimarahi oleh seseorang. Dengan ringan ia melompat turun dan meminta mereka berhenti membuli. Jiu langsung menoleh dan bertanya siapa dia, tapi Park menariknya mundur. Itu adalah salah satu orang besar yang ia sebutkan sebelumnya. Magang John Uchi. Uchi agak bingung disebut orang besar karena tubuhnya kurus, tapi senang juga dikenal. Ia langsung menyampaikan maksudnya. Bolehkah ia membawa temannya kembali? Kemampuan siluman sangat langka di antara para pendosa, jadi ini permintaan khusus, meskipun kedengarannya aneh. Namun sebelum kalimatnya selesai, wajahnya dihantam palu. Park menyatakan mereka tidak akan pernah berkompromi dengan pendosa. Ia menyuruh Jiu mundur, karena pendosa yang bisa bicara secerdas itu hanya karena satu alasan. Uchi melanjutkan kalimatnya sambil menyerang. Ya, pendosa seperti itu pasti sudah membunuh banyak orang, tapi ia cukup terkejut Park tahu, dan tetap berani mendekat meski begitu lemah. Jiu berteriak memanggil Park, tapi Uchi sudah melemparkan Jiu ke tanah. Ia kagum karena Jiu masih punya semangat untuk menyerang meski mentornya baru saja dilumpuhkan di hadapannya. Gadis ini benar-benar berani, pikirnya. Tapi ia harus tahu, Uchi membenci orang seperti dia. Ia menggunakan teknik dosa Imam Jertos menciptakan tornado besar yang melukai Jiu secara brutal. Sambil tertawa, Uchi mengejek, apakah dia masih mau melawan setelah ini? Kenapa repot-repot melindungi wanita tua itu? Bukankah dia punya hidup yang panjang di depannya? Menurut Uchi, manusia seharusnya menjadi makhluk lemah yang hanya memikirkan diri sendiri. Semua manusia adalah binatang yang tak pernah peduli nyawa orang lain. Itulah sifat asli mereka. Uchi menyelesaikan serangannya dengan keyakinan bahwa Jiu pasti akan kabur karena luka-lukanya. Tapi apa yang ia lihat berikutnya membuat amarahnya memuncak. Jiu justru memilih untuk melindungi tubuh Park yang terluka, bukannya melarikan diri. Kenapa? Ia benar-benar tak mengerti. Kenapa melindungi sesuatu yang bahkan nyaris mati?
Jiu tak menjawab. Uci semakin marah. Apakah dia sudah gila? Tak ada yang berbuat sebaik itu di zaman sekarang. Mengutamakan orang lain itu tak akan membawa kemana-mana. Tapi Jiu hanya ingin menyampaikan dua hal. Pertama, ia tidak butuh alasan untuk menyelamatkan seseorang. Kedua, Uci baru saja melakukan dosa dan dosanya besar. Begitu kalimat itu selesai, Uci merasakan sesuatu. Dorongan tak logis untuk tidak bernapas sama sekali. Ia tidak berani menoleh. Bukan karena tak bisa, tapi karena ia tahu bahwa bahaya yang sebenarnya kini berdiri tepat di belakangnya. Jika ia berani menarik napas, hidupnya mungkin berakhir saat itu juga. Dengan tangan gemetar, ia menggenggam jimatnya dan bersiap menghadapi yang terburuk. Tapi sosok itu hanya berjalan ke arah Jiu. Yomra bertanya apakah Jiu baik-baik saja. Ia tampak cukup terluka. Jiu menjawab bahwa ia tak apa-apa, tapi mereka harus melakukan sesuatu terhadap Park. Napasnya lemah dan Shroud-nya mulai menghilang. Dengan satu gerakan, Yomra membawa mereka berdua ke dalam domain miliknya. Ia menenangkan Jiu. Ia sudah di sini. Jiu berterima kasih. Betapa beruntungnya ia punya atasan sebaik ini. Yomra sendiri berpikir, tadi pasti ia tampak sangat keren. Namun lamunan itu dibuyarkan oleh Nong yang muncul sambil menjerit. Yomra terkejut dan menyuruhnya bicara dengan cara lebih sopan. Nong tidak peduli, ada hal lebih penting yang harus dibahas sekarang. Yomra iseng bertanya apakah Nong ingin menggiling batu selama 500 tahun sebagai hukuman karena kasar. Nong tidak peduli. Uci hanya memandangi mereka. Sosok yang tadinya terlihat berbahaya ini ternyata cukup aneh. Ia mencoba memperingatkan bahwa ia tidak akan membiarkan mereka seenaknya. Namun sebelum selesai bicara, ia sudah terlempar oleh Yomra. Yomra menyindir bahwa menghabiskan oksigen untuk makhluk seperti dia hanya membuang-buang udara. Uci berteriak kesal. Bukankah Yomra tadi sudah memaafkannya? Kenapa menyerang? Yomra justru bingung. Siapa yang pernah memaafkannya? Ia bahkan tidak menganggap Uci penting. Fokus utamanya sejak tadi adalah menyelamatkan korban. Tapi sekarang, karena urusannya sudah selesai, ia punya cukup waktu untuk menghajar satu pendosa rendahan. Keduanya mengaktifkan kemampuan mereka. Ledakan warna merah dan hijau menghantam seisi ruangan, namun kekuatan Yomra jelas jauh di atas. Serangannya menembus Shroud Uci dengan mudah membuat Uci terpental, tapi Yomra tidak berhenti. Ia menyeruduk Uci dengan bahu, dan Uci yang panik segera mengaktifkan 8 gerbang kebodohan. Yomra berdiri di tengah ledakan teknik itu. Uci yakin telah menang. Ia menyegel Yomra di dalam kemampuan yang mengiris tubuhnya berulang kali. Menurut Uci, Yomra hanyalah gerobak kosong, berisik tapi tak berisi. Ia memanggil pedang raksasa dan menghantamkan ke tubuh Yomra. Tampaknya berhasil. Uci tertawa seperti orang gila. Tak ada yang pernah keluar dari teknik ini. Shroud milik Yomra pun telah tersegel kemenangan mutlak. Namun dengan satu pekikan, Yomra menghancurkan seluruh kemampuan itu. Ia mengakui bahwa teknik Uci memang rumit, tapi itu tak berlaku padanya. Kekuatan ini bukan berasal dari Shroud, melainkan api neraka sejati. Api yang lahir dari kegelapan dunia bawah dan membakar semua pendosa yang disentuhnya. Semakin besar dosa yang diperbuat, semakin kuat apinya. Uci tak bisa berkata-kata. Yomra memberinya satu nasihat. Jangan gigit tanah terlalu keras, sebab serangan berikutnya sudah melesat ke arahnya. Uci menolak, menyerah. Ia mengaktifkan segel gerbang ke-8 lagi dan melemparkan pedang lain ke arah api itu. Namun tak peduli berapa kali ia menyerang, api neraka itu tak berhenti. Angin milik Uci tak mampu memadamkannya. Meski berhasil sedikit menahan dan menghindar, Yomra sudah menunggunya di sana, langsung menghajarnya dengan pukulan keras. Ia terus mengerahkan api neraka berulang-ulang, membuat Uci kewalahan. Tubuhnya kini nyaris tak mampu bergerak, hingga seluruh api menyelimuti tubuhnya sepenuhnya. Uci merasa tubuhnya akan meleleh seperti bubur di atas tanah. Siapa sebenarnya monster ini? Bagaimana bisa makhluk seperti itu memiliki kekuatan sebesar ini? Yomra pun heran. Kenapa tubuh Uci belum hancur menjadi abu? Seharusnya sudah terbakar habis. Nong menjelaskan bahwa mereka tak bisa berbuat lebih banyak. Uci sudah mewariskan pedang dan Shroud-nya pada Tao, jadi ia menyarankan agar mereka langsung saja membuang Uci ke neraka. Lagi pula, waktu di neraka dan dunia manusia berbeda. Para pendosa lain seharusnya sudah selesai menebang hutan. Yomra baru ingat ia bisa melakukan itu. Nong tidak terkejut. Nong juga memberitahu bahwa ia telah memindahkan para manusia ke tempat aman. Tidak perlu khawatir, ia juga sudah mengambil tongkat ajaib dari tangan Jiu. Yomra sangat senang mendengarnya. Nong memang bawahan yang hebat. Tentu saja Nong menyindir balik, karena bosnya tolol, ia harus bisa diandalkan. Yomra menatapnya tajam dan bertanya apakah dia ingin diganti. Sementara mereka mengobrol, Uci yang setengah mati mulai menyeret tubuhnya untuk kabur. Ini satu-satunya kesempatan. Ia harus memperingatkan orang itu bahwa makhluk seperti Yomra terlalu berbahaya. Harus dihindari dengan cara apapun. Sayangnya Yomra sudah melihatnya. Ia berjongkok di hadapannya dan bertanya hendak kemana. Uci
Uci tak punya pilihan, ia menanggalkan seluruh harga dirinya dan mulai memohon. Ia mengaku salah, ia tidak bermaksud membunuh Jiu dan Park. Ia memohon pengampunan karena mereka masih hidup, bukan? Ia akan bertobat, hidup damai, apapun yang diminta. Ia hanya berharap Yomra tertipu dengan aktingnya. Namun Yomra tak langsung menjawab. Sebaliknya, ia ingin bercerita. Pada suatu hari yang membosankan, seorang wanita datang ke neraka. Ia kehilangan anaknya dan ingin bertemu Raja Dunia Bawah. Sang raja bertanya siapa pembunuh anaknya. Wanita itu menjawab, sang raja sendiri. Ia menyalahkan sang raja karena perang dan kelaparan yang ia sebabkan. Tapi sang raja sudah tahu segalanya. Memang benar, ia memulai perang dan menyebabkan kelaparan. Tapi si wanita adalah orang yang memasak dan memakan anaknya sendiri. Sebenarnya dialah si pendosa. Dari situlah raja belajar satu hal. Para pendosa selalu sama. Saat terpojok, mereka berbohong dan menyalahkan orang lain. Mereka membunuh tanpa ragu, tapi tak sanggup menerima perlakuan yang sama. Mereka menjijikkan, karena itulah neraka diciptakan. Uci terdiam, tapi setelah berpikir sejenak, tubuhnya mulai bergetar. Rasa takutnya menghilang. Baginya, Yomra hanyalah raja neraka. Ia tidak akan tunduk padanya. Ia mengaktifkan teknik naga angin dan meluncurkannya pada Yomra. Tapi Yomra sudah mengangkat tongkat, siap memberikan vonis akhir. Pendosa ini tak punya rasa malu, tak punya rasa tanggung jawab. Ia tak tahu apa itu penyesalan. Maka sebagai raja dunia bawah, ia akan memutus seluruh reinkarnasinya. Ia mengisi tongkat dengan energi dan mengaktifkan teknik soul bonsai. Bentuk pertama, Uun. Dengan satu tebasan, tubuh Uci terbelah dua. Seluruh jiwanya musnah dari dunia ini. Nong hanya bisa memandangi bagaimana tubuh dan pikiran Uci hancur. Sudah lama ia tidak melihat teknik itu. Teknik kuno dari neraka terdalam. Bagi arwah yang tidak pernah menyesal, reinkarnasinya akan dihentikan sepenuhnya. Dan teknik itu bernama soul bonsai. Kekuatan yang dikerahkan begitu besar hingga tongkat Yomra retak dan hancur. Wajar saja. Itu hanya tongkat biasa yang ia ambil dari jalanan. Meski begitu, Nong tetap tercengang. Tanpa pedang dan shroud, Yomra masih bisa menghancurkan musuh hanya dengan kekuatannya sendiri. Setelah semuanya selesai, Yomra menyarankan mereka istirahat. Sudah seharian tanpa tidur, waktunya santai. Tempat bersantai, pilihan mereka adalah apartemen Jiu. Jiu bingung. Benarkah ia datang ke sini hanya untuk bersantai? Yomra menyuruhnya duduk dan tenang. Meski ia atasannya, tak perlu tegang. Ia santai menyeduh minuman. Jiu menanggapinya dengan datar, tentu saja tidak ada yang tidak nyaman. Ini rumahnya sendiri, jadi kenapa harus tak nyaman? Yomra mengangguk polos. Persis, ia tahu Jiu gadis yang pintar. Jiu tahu pria ini sedang mengerjainya, tapi ia tak bisa seenaknya mengusir, karena bisa kehilangan pekerjaan. Ia menyarankan Yomra pergi ke rumah Beo saja, pasti besar dan mewah. Yomra menolak, duduk di rumah bawahan terasa lebih pantas. Bertamu ke rumah wanita asing akan memalukan. Jiu merasa alasan itu sama saja berlaku padanya. Tapi ia menyerah dan bertanya, haruskah ia mencarikan apartemen untuknya? Yomra keliru menangkap kata-kata itu, mengira Jiu bicara soal kentut, lalu tertawa seperti anak kecil. Jiu hanya bisa mencibir, ia memang seperti bocah, sudah cukup. Ia ingin privasi, ia tak bisa membiarkannya tinggal di sini. Ia akan mencarikan studio di dekat sini. Yomra mengaku tidak tahu apa itu studio. Tapi karena ia pernah mengalami situasi serupa, ia tidak akan memaksakan. Kalau Jiu tak nyaman, ia akan pergi. Tidak perlu membuat suasana buruk. Yomra pun bersiap pergi. Tapi sebelum pergi ia bertanya, ada pendosa di dekat sini yang bisa ia hajar? Jiu langsung menyuruhnya berhenti berpikir macam-macam. Ia tahu apa yang akan Yomra lakukan. Yomra heran. Kenapa dia melarang? Pendosa harus dihukum. Jiu menyebut bahwa metode Yomra terlalu bermasalah. Yomra bersumpah ia bisa lembut. Jiu tidak percaya sepatah kata pun. Yomra bersikeras ingin membuktikan bahwa ia bisa lembut. Baiklah, Jiu memberinya contoh. Ada seorang nenek tua di sekitar sini yang sakit parah. Suatu hari ia membuang sampah sembarangan di pinggir jalan. Tidak diambil kembali. Apa yang akan Yomra lakukan padanya? Yomra menyarankan agar nenek itu dimasukkan ke dalam panci berisi aspal panas, membuat Jiu langsung berteriak. Perdebatan panas pun terjadi antara mereka, layaknya kucing dan anjing yang tidak bisa akur. Nong hanya bisa menyaksikan semua kekacauan itu, seperti pemilik yang kewalahan menghadapi dua hewan peliharaan yang sulit diatur. Saat Jiu akhirnya menyerah, Nong memberinya segelas air yang ia minum barusan. Tapi saat diterima, Jiu langsung menyadari bahwa airnya berwarna biru. Ia menanyakan dari mana air itu berasal, dan Yomra mengira dia sedang memulai pertengkaran lagi. Nong yang menjawab mengatakan bahwa mereka mendapatkannya dari sumur yang ada di lingkungan tempat tinggal mereka. Jiu langsung berpikir yang terburuk, dan Yomra malah mengomentari bahwa jika semua rumah kini punya sumur, itu artinya manusia sudah hidup dengan sangat baik.
Tanpa pikir panjang, Jiu lari ke kamar mandi dan mendapati bahwa air berwarna biru itu ternyata keluar dari toilet. Ia hampir pingsan di tempat. Tak lama Yomra dan Nong muncul, dan di tengah kekacauan lucu itu, Jiu menjelaskan dengan panik bahwa air dari tempat itu tidak layak minum. Ketika ia menjelaskan di hadapan kloset, Yomra jatuh ke dalam keputusasaan yang makin dalam, sampai akhirnya ia dan Nong tumbang, tak sadarkan diri. Setelah semuanya mereda, Yom diberikan sepasang piyama dan langsung menangis menyesali apa yang telah ia lakukan. Jiu kembali membawa air minum sungguhan dan mengatakan bahwa karena semua sudah terlanjur seperti ini, sebaiknya mereka tinggal bersama saja agar ia bisa mengawasi Yomra. Yomra jelas terkejut dan Jiu buru-buru menarik ucapannya karena malu. Tapi sebagai gantinya, ia ingin gajinya dilipat gandakan. Yomra memandangnya dan melihat bayangan seseorang yang dulu ingin terlahir kembali sebagai manusia. Karena hal itu, ia bertanya apakah Jiu adalah keturunan dewa. Jiu tidak paham apa yang dimaksud dan meminta penjelasan. Yomra menganggap jawabannya sederhana saja, dan ia hanya ingin tahu. Nong yang sudah kelelahan dengan kebodohan bosnya langsung menyela. Ia menyindir Yomra yang bahkan tak bisa mengingat wajah orang dengan benar. Ia yakin Yomra pasti hanya keliru mengira Jiu sebagai orang lain. Yomra menyangkalnya yakin bahwa ia merasakan sisa-sisa aura dewa dalam diri Jiu. Nong mendekat dan memintanya berpikir jernih. Sosok yang mungkin dimaksud Yomra adalah Krim yang jelas berbeda dari wanita manusia satu ini. Bahkan apakah Yomra masih ingat seperti apa suara Krim? Yomra mengklaim tidak mungkin ia melupakannya. Tapi setelah hening sejenak, ia sadar bahwa ia memang sudah melupakannya. Nong tidak menyalahkannya karena itulah Yomra. Tapi wanita ini bernama Jiu dan jika mereka akan bekerja sama di masa depan, setidaknya Yomra harus hafal nama itu. Jiu sendiri terkejut karena ternyata Nong ingat namanya. Meski sering bersikap ketus, Nong ternyata cukup perhatian. Yomra masih ngotot bahwa dia adalah Kangri. Tapi Nong dengan tegas membantah. Menurutnya, Kangri 10 kali lebih hebat dari wanita ini. Ia memiliki aura dan pesona yang luar biasa. Mendengar itu, Jiu membalik botol di tangannya dan mulai menghajar Nong tanpa ampun. Suaranya bahkan terdengar keluar rumah di malam hari. Setelah makan malam, mereka duduk santai di tempat tidur. Yomra duduk di atas spray yang menurutnya sangat nyaman. Pengalaman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Nong pun sepakat, ini jauh lebih baik daripada yang mereka punya di neraka. Yomra mengakui bahwa manusia memang hidup dengan baik akhir-akhir ini, ia sedikit iri. Jiu bertanya apakah mereka benar-benar menyukai dunia manusia, dan mereka mengiyakan. Bahkan makanan yang ia buat tadi sangat lezat. Mereka mencoba mengingat nama supnya dan akhirnya menyebut sup Tuan Kim. Yomra tidak menyangka manusia bisa makan sesuatu seperti itu secara santai. Nong menambahkan bahwa makanan tadi penuh dengan suka dan duka dari seseorang bernama Tuan Kim. Sementara keduanya memuji makanan itu, wajah Jiu berubah ngeri. Apa yang ia masak sebenarnya hanyalah sup kimchi, bukan sup Tuan Kim. Tapi ia tidak berniat menghentikan mereka karena sudah terlalu lelah. Setelah berbincang lama, keduanya seolah saling berbagi otak dan mendapatkan ide cemerlang. Mereka segera bangkit dan menyelimuti Jiu. Ia bingung, tapi Yomra hanya menyuruhnya tenang. Tidak setiap hari Raja Neraka yang menyelimuti dirinya, jadi ia sebaiknya menikmati momen itu. Setelah selesai dengan masker wajahnya, mereka mencoba menyelinap ke dapur. Tapi Jiu memperingatkan bahwa jika mereka mencoba diam-diam makan daging, ia akan tahu. Wajah Yomra dan Nong langsung lesu. Ia benar-benar tahu apa niat mereka. Mereka memang tidak punya pengendalian diri. Jiu menatap langit-langit sambil memikirkan semua yang terjadi hari ini. Ia bertemu Yomra 2 kali dikirim ke neraka, berhasil menangkap makhluk mati dengan bantuan Pak, dan bahkan ketika terluka, luka-lukanya sembuh total setelah masuk ke alam baka. Karena itu, ia bertanya kepada Yomra, apakah setiap orang yang pertama kali masuk neraka akan sembuh dari luka atau penyakit? Nong menjawab bahwa manusia memang membaik saat masuk, tapi Yomra menjelaskan bahwa para makhluk mati berbeda. Jiu lalu bertanya, jika ia terus bekerja dengannya, apakah mungkin ia bisa bertemu dengan orang yang sudah meninggal? Yomra bangkit dan bertanya mengapa ia ingin bertemu para arwah. Ia pun menjelaskan bahwa ia ingin bertemu orang tuanya. Dulu ia gagal melindungi mereka dan itu membuatnya sangat menyesal. Mendengar itu, Nong langsung melarangnya. Ia mengatakan bahwa sebagai manusia ada batasan yang tidak bisa dilampaui. Tapi sebelum ia bisa melanjutkan, Yomra menghantam kepala Nong begitu keras hingga ia langsung pingsan. Jiu terkejut dan bertanya kenapa tiba-tiba memukulnya seperti itu. Yomra hanya menyuruhnya diam karena Nong sudah tertidur dan tidak boleh dibangunkan. Jiu mengingatkan bahwa yang membuatnya pingsan adalah Yomra sendiri dan saat mencoba membangunkannya, jiwa Nong malah mulai keluar dari tubuhnya, membuat Jiu makin panik. Yomra kembali memikirkan kata-kata Jiu sebelumnya tentang bagaimana ia tak ingin kehilangan siapapun lagi dan akhirnya ia mengerti.
Karena Jiu memiliki hati yang baik dan sifat yang lembut, maka Yomra akan memberinya satu tawaran yang menarik. Jika dia banyak berkontribusi dalam pencarian Theo, maka Yomra akan mengizinkannya bertemu dengan orang tuanya. Jiu terkejut mendengar hal itu, namun segera menanyakan apakah dia benar-benar serius. Saat Yomra mengiyakan, ia mencatat dalam hati bahwa janji itu tak bisa ditarik kembali. Jika memang benar, maka dia akan pergi ke neraka, katanya. Yomra menjawab bahwa dia memang berasal dari sana, jadi tak akan banyak berubah. Tapi Jiu bahkan tak mendengarkan. Ia sudah bersorak girang bersama arwah Nong yang melayang. Melihat itu, Yomra merasa senang karena ia terlihat begitu ceria. Maka semakin yakin bahwa ia harus segera menemukan Theo agar bisa menjaga senyum itu di tempat yang lebih layak. Sementara itu, di tempat lain yang gelap dan mencekam, terdengar suara penuh wibawa yang memerintahkan seseorang untuk berbicara. Orang yang dipanggil adalah Uchi. Ia menunduk dalam-dalam dan mengakui bahwa alter ego miliknya telah hancur total. Rasanya seperti seluruh jiwanya dikoyak tanpa ampun. Ia juga menemukan nama teknik yang telah menyerangnya, Soul Bonsai, si penghancur jiwa. Karena hanya satu orang yang mereka kenal dengan kemampuan semacam itu, tidak ada keraguan lagi. Yomra telah bangkit dan kemungkinan besar sedang menuju ke arah mereka. Sosok yang duduk di atas takhta itu adalah Theo. Ia menatap Uchi dengan dingin. Namun sebelum Uchi sempat menyelesaikan kalimatnya, menyarankan agar ia diberi beberapa undead untuk menghentikan Yomra secara permanen, tubuhnya langsung meledak oleh serangan brutal. Theo menyebutnya sebagai orang yang terlalu sombong. Menghina Raja Dunia Bawah Tanah adalah perbuatan yang benar-benar menyedihkan. Ia lalu memanggil Gono ke sisinya dan memerintahkannya untuk mengumpulkan seluruh undead yang tersisa. Mereka harus bergerak cepat sebelum Yomra memulihkan seluruh kekuatannya. 12 zodiak harus menyerangnya dan memastikan dia tak akan bisa bangkit lagi. Sang ahli pedang Guanwu menerima perintah itu tanpa ragu. Keesokan harinya, Jiu mendapat telepon dari Bewu. Perempuan itu meminta maaf karena menelepon terlalu pagi. Ia hanya ingin tahu bagaimana kondisi Yomra. Jiu segera memeriksa dan mendapati Yomra sedang menggonggong ke arah seekor anjing putih kecil. Rupanya itu karena anjing putih dipercaya bisa mengusir roh jahat. Teriakan Jiu nyaris membuat gendang telinga Bewu pecah, tapi ia lalu menyimpulkan bahwa Yomra sepertinya baik-baik saja. Setelah menenangkan diri, Jiu meminta Bewu melanjutkan. Ia diberitahu bahwa hari ini Yomra memiliki misi baru, jadi Jiu tidak perlu masuk ke kerja. Sebaliknya, ia harus menemani Yomra. Selain itu, satu hal lagi, selera busana pria itu sudah sangat ketinggalan zaman. Maka mereka kini berada di pusat perbelanjaan untuk membelikannya pakaian baru. Yomra cukup terkejut bahwa Bewu memperhatikannya sampai ke hal itu. Tapi ia juga tidak bisa memungkiri bahwa pakaian ini sangat nyaman. Teknologi manusia benar-benar luar biasa. Saat melihat mereka berjalan menuju department store, Jiu bertanya apakah mereka tidak salah jalan. Namun Yomra memastikan bahwa ini memang jalurnya. Ia menunjukkan selembar kertas sebagai petunjuk. Baru saat ini, Jiu sadar bahwa di balik kertas itu ada tulisan tangan. Ia langsung menyadari betapa hematnya Bewu. Yomra menjelaskan bahwa hidup hemat adalah syarat penting agar bisa bertahan hidup. Lingkungan hidup adalah sumber daya berharga, jadi semua harus didaur ulang. Jiu tidak menyangka mendengar prinsip sebijak itu dari Raja Neraka sendiri, tapi ia juga penasaran dari mana asal kertas itu. Yomra menjawab santai bahwa itu cuma dari buku biasa, buku catatan kematian manusia. Seketika Jiu panik, ia tahu buku itu, Sang Sao, buku suci yang mencatat semua kehidupan dan kematian. Ia menegur Yomra habis-habisan karena bisa seenaknya menyobek halaman dari kitab sakral tersebut. Tapi Yomra hanya menjawab bahwa mungkin halaman itu nyangkut di saku Bewu. Jiu nyaris gila. Apa jadinya kalau manusia biasa melihat kertas itu? Namun Yomra menyuruhnya tenang karena manusia tak bisa membacanya. Berdasarkan tulisan di sana, mereka harus mencari si bulu gimbal di area utama, lalu mencari selebriti. Jiu nyaris memukulnya jika ia tak segera menjelaskan maksud dari semua itu. Akhirnya Yomra menjelaskan bahwa para zodiak yang datang ke dunia ini harus menyamar sebagai manusia dan bekerja. Salah satu dari mereka direkrut menjadi artis. Ia sendiri tidak terlalu paham maksudnya, tapi Bewu menyebut bahwa orang itu akan tampil di lokasi ini karena sudah dijadwalkan. Saat Jiu bertanya siapa zodiak itu, Yomra menyebut satu nama, Babi. Sementara itu, seorang gadis bernama Dei sedang mengalami krisis. Ia baru saja selesai muntah ketika manajernya menelpon dengan marah, memintanya untuk berhenti makan saat jadwal syuting. Manajernya benar-benar kesal. Ia sudah mengingatkan berkali-kali, tapi Dei tetap melanggarnya. Dengan suara lesu, Dei menjelaskan bahwa ia telah memuntahkan semuanya di kamar mandi. Gumpalan awan kelabu menggelayut di benaknya, tapi manajernya justru memujinya karena berhasil menahan kalori.
Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan hanyalah terus menjalani ini semua. Setelah menutup telepon, manajernya mengomel lagi, kesal karena gadis itu terus mengulangi kesalahan yang sama. Apakah dia harus menjelaskan lagi betapa pentingnya menjaga citra? Seseorang masuk, seorang staf pengantar barang dari perusahaan C mengantarkan pakaian. Manajer dengan cepat mengganti wajahnya dan bersikap ramah sebelum menyuruh staf itu meletakkan pakaian di meja. Staf itu pergi tanpa berkata banyak meskipun terlihat kebingungan karena perubahan sikap sang manajer. Seorang pria bertubuh besar seperti Miriam bertanya apa yang tadi dikatakan Dai. Namun manajer enggan membahasnya lagi. Gadis itu tak pernah mendengar nasihat siapapun. Apa jadinya jika mereka kembali hidup di jalanan gara-gara kesalahan yang sama? Ia meminta si pria berbadan besar itu untuk memberitahunya juga. Pria itu mengangguk, tapi sambil mengeluh lapar. Ia ingin makan dulu. Tapi tepat saat mereka hendak pergi, Dei berdiri di depan mereka dan memohon agar diizinkan ikut makan. Ia berjanji tidak akan menyantapnya sekarang, baru setelah syuting selesai. Manajer hampir tak percaya dengan keberaniannya, tapi pria bertubuh meriam itu hanya menatap dan berkata, apakah dia memang seekor babi? Berapa kali ia harus mengingatkannya untuk tetap kurus agar terlihat bagus di foto? 1 kali makan sehari sudah lebih dari cukup. Dei hanya bisa menunduk dan menjelaskan bahwa ia mulai pusing dan hampir pingsan. Aktor lain juga tadi makan siang. Si pria mencoba menirukan suara monyet sambil bertanya, apakah Dei sedang menyalahkan mereka sekarang? Dei segera menyangkal, tapi pria itu langsung menarik tangannya dan menatapnya dalam-dalam. Ia bertanya apakah Dei sudah lupa saat mereka pertama bertemu. Saat itu ia berdiri di jalanan seperti pengemis. Ia memberinya pakaian, tempat tinggal, dan makanan. Ia membiarkan Dei hidup sebagai manusia. Hanya dia yang melakukannya. Dei meminta maaf, ia tak bermaksud seperti itu. Pria itu kemudian mengangguk dan berkata bahwa semua orang pasti melakukan kesalahan. Dalam sebuah keluarga, pertengkaran kecil adalah hal biasa. Begitu mendengar kata itu, wajah Dei langsung bersinar. Yang lain pun pergi sambil mengingatkan agar dia tidak bertingkah aneh. Namun saat mereka menjauh, mereka malah menyebutnya bodoh karena selalu menurut begitu saja setiap kali kata tertentu diucapkan. Dei berbalik dan mulai melompat-lompat kegirangan dengan sepatu jeleknya, senang karena ada yang mengakui dirinya sebagai keluarga. Suasana di sekitar tiba-tiba berubah. Sosok tinggi muncul dan berbicara. Melihat lambang zodiak diperlakukan seperti itu oleh manusia biasa adalah sebuah bencana. Ia datang untuk membebaskannya. Dei harus mengambil barang-barangnya dan ikut dengannya sekarang juga. Theo telah memanggilnya, sosok itu adalah Ivan. Dei kebingungan. Ia bertanya ulang, dan Ivan menjelaskan dengan singkat, Tao memanggilnya, jadi dia harus bersiap. Tapi Dei tidak mengerti. Bagaimana bisa Tao memanggilnya? Bukankah mereka semua sudah mati? Ivan mengangguk. Ia bahkan tak menyembunyikannya. Ia memang sudah mati. Dei bertanya, bagaimana kalau ia menolak? Ia sudah memiliki keluarga dan tidak bisa meninggalkan mereka. Ivan merasa aneh mendengarnya bicara seperti manusia. Ia bertanya apakah mereka benar-benar keluarganya. Dei berharap itu sudah jelas. Manusia-manusia itu yang merawatnya saat Tao menghilang entah kemana. Mereka memberinya tempat tinggal dan kehidupan. Itu cukup untuk disebut keluarga. Nada bicaranya membuat Ivan kesal. Ia pernah mendengar bahwa Dei bodoh, tapi kali ini keterlaluan. Ia menggenggam lengan Dei erat-erat dan menyuruhnya melihat tubuh kurusnya sendiri. Siapa sebenarnya yang merawat siapa? Ia yakin Dei hanya dimanfaatkan karena kebodohannya, dan satu-satunya keluarga sejatinya hanyalah mereka, para zodiak. Dei tetap tak ingin ikut, jadi Ivan mencoba cara lain. Jika ia benar-benar mempercayai manusia-manusia itu, maka ia akan menguji mereka sekali saja. Jika hasilnya seperti yang ia prediksi, maka mereka akan menerima hukuman ilahi. Sementara itu, setelah makan, Cannonball dan manajer mulai berjalan sambil mengobrol. Ju datang dan bertanya apakah dia Lee Udin, CEO dari Schwein Entertainment. Pria itu mengonfirmasi dan Ju hendak menanyakan sesuatu. Tapi Yomra mendorongnya dan langsung bertanya apakah dia babi. Ju segera menegurnya karena pertanyaan itu sangat kasar. Tapi Yomra bersikeras bahwa pertanyaannya tepat. Menurutnya wajah pria itu sangat berminyak. Perutnya besar seperti bisa meruntuhkan benteng dan potongan rambutnya aneh. Ia simbol hidup dari seekor babi. Ju tetap mengatakan bahwa itu tidak sopan. Tapi Cannonball mulai marah. Ia menyuruh Yomra mengulangi ucapannya. Manajer mencoba menenangkan suasana, mengatakan mungkin itu hanya salah paham. Tapi Cannonball tetap maju, meski mereka nyaris saling serang. Manajer memohon agar ia tidak terbawa emosi, karena ia tidak bisa membiarkan Cannonball masuk penjara lagi. Mereka sudah makan dan seharusnya bisa tenang. Namun karena suara manajer yang terus-menerus, Cannonball kini punya target baru untuk melampiaskan amarah. Di ruang tunggu, Dei duduk menggigit kuku. Makanan ada di sampingnya.
Saat mereka tiba, ia langsung berdiri dan ingin mengatakan sesuatu, tapi mendadak melihat wajah manajer yang memar. Ia segera mendekatinya. Cannonball menyela dan berkata bahwa itu pantas ia terima karena mencoba memanipulasinya. Ia merasa manajer selalu bersikap demikian. Day cemas, tapi perhatian Cannonball tertuju pada makanan di meja. Ia menghancurkannya dengan kaki dan mencemooh bahwa Day hanya tahu cara makan seperti babi. Day terluka oleh ucapannya, tapi tetap maju dan memintanya melarikan diri. Ini semua hanyalah ujian dari orang jahat. Meski sulit menjelaskan, ia meminta Cannonball percaya padanya. Ia menyebutnya ayah, tapi Cannonball menamparnya hingga terjatuh. Ia tak sudi disebut ayah oleh babi rakus. Ivan muncul dari ruangan lain. Ia senang karena punya alasan untuk bertindak. Menurutnya, orang seperti Cannonball tidak pantas disebut keluarga. Ia memegang kepala Cannonball dan berkata bahwa hidup seperti itu hanya akan berujung ke neraka. Ia berniat membunuhnya sekarang juga dan menyuruh Day melepaskan semua keinginannya di dunia. Saat hendak berbalik untuk menghampiri manajer, ia melihat Jiu sedang memeluk wanita itu, bertanya apa yang harus dilakukan. Di sisi lain, Yomra menarik Day dan mengatakan bahwa korban harus diutamakan. Ivan bertanya apa yang mereka lakukan. Yomra menarik napas dan berteriak kepada Jiu untuk lari. Jiu bingung karena Cannonball masih ditahan. Yomra menatapnya dan berkata bahwa pria itu akan diadili dengan adil. Ivan memerintahkan agar para pendosa diserahkan, tapi Yomra menolak. Ivan menegaskan bahwa ia tidak mengizinkan Yomra menangkap mereka, mereka harus datang sendiri. Yomra bertanya kenapa harus begitu, padahal Ivan sendiri yang mengancam akan mencelakakan mereka. Ivan sudah muak dan mulai mengejar. Yomra berusaha tetap tenang. Ia sadar bahwa Ivan, meski tampak marah, sebenarnya sedang mencari cara untuk menyelesaikan situasi. Namun mengapa ia masih memeluk Day? Jika ia bisa menyembunyikannya, ia bisa bertarung. Tapi jika tidak, orang-orang tak bersalah bisa ikut terluka. Ia memohon agar Day segera sadar. Ivan mengayunkan serangan dan Yomra berhasil menghindar. Tapi ia masih belum menemukan jalan keluar. Bagaimana bisa ia melawan tanpa melukai siapapun? Ivan menyadari bahwa Yomra hanya akan terus melarikan diri. Maka ia memutuskan untuk memaksanya. Ia mengambil bongkahan batu dari tanah dan melemparkannya langsung ke arah seorang ibu yang sedang bermain bersama anaknya. Yomra tak mungkin sampai tepat waktu, tapi Jiu berhasil mendahuluinya. Ia menangkap batu itu dan memanfaatkan momentum untuk melemparkan tubuhnya menjauh hingga menghantam dinding terdekat. Ibu itu kebingungan, namun tak lama kemudian pesan darurat muncul di jam tangan semua orang. Peringatan bencana diumumkan, kehadiran makhluk mati terdeteksi, dan seluruh warga diminta segera evakuasi. Sang ibu pun segera paham situasinya, menenangkan anaknya yang mulai menangis, lalu dengan tenang meninggalkan tempat itu. Ivan kesal karena targetnya gagal mengenai sasaran karena ulah si pemikul jenazah. Namun pesannya seharusnya sudah jelas. Jika Yomra melarikan diri lagi, manusia-manusia itu akan menjadi korban. Yang ia inginkan hanyalah zodiak itu. Maka seharusnya diserahkan saja. Yomra tak mempedulikan ancaman itu. Ia justru senang Ivan telah memicu alarm. Artinya ia kini punya ruang gerak lebih leluasa. Ivan kembali berseru agar Yomra mendengarnya. Tapi Yomra melompat, memancing Ivan mengejarnya di udara. Ivan menyerang dengan jurus yang tak mungkin dihindari. Namun Yomra justru memanggil manifestasi neraka di bawah mereka. Keduanya jatuh ke alam baka. Serangan Ivan berhasil diblokir dengan mudah. Nong muncul dan mengenali sosok itu. Ivan, si mengerikan.